Sebuah Gundam Frame yang hanya tampil dalam sebuah game. Inilah dia kisah pembuatan dari Gundam Marcosias. Seperti asal-usul Gundam Frame lainnya yang hadir dalam latar cerita dari anime Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans, Marcosias juga merupakan salah satu dari 72 Gundam Frame yang pernah digambarkan dibuat oleh faksi Gjallarhorn dalam masa perang yang disebut Calamity War. Yang mana sejarah dari Calamity War awalnya merupakan sebuah perang yang terjadi antara sesama manusia yang berubah menjadi malapetaka ketika mesin perang yang mereka buat, yaitu Mobile Armor, malah berbalik melawan mereka hingga memusnahkan separuh populasi dari manusia itu sendiri. Dan setelah Mobile Armor tersebut mulai semakin tidak terkendali, di titik itulah pihak manusia yang dipimpin oleh Agdika Kairu, yaitu orang yang akan menjadi pilot dari Gundam Bile sekaligus pendiri dari Gjallarhorn, mulai menciptakan jenis mesin tempur baru yang disebut Mobile Suit sebagai balasan untuk melawan Mobile Armor. Nah, sebagai salah satu Gundam Frame yang terdaftar di urutan 35 dalam model pembuatannya, Marcosias memiliki lapisan Nano Laminate Armor dengan warna putih keunguan yang dikombinasi dengan warna lainnya seperti merah dan juga kuning. Nano Laminate sendiri bukanlah sekedar cat biasa, melainkan merupakan teknologi lapisan pelindung untuk armor bagian luar Mobile Suit yang berfungsi menangani benturan dari luar serta tahan terhadap serangan dari senjata energi beam dengan cara menyebarkan dan membelokkannya. Oh ya, meskipun mampu menangani benturan serta tahan terhadap serangan dari persenjataan beam, teknologi lapisan armor ini sendiri masih tetap dapat pecah ataupun terkelupas, sehingga memerlukan pengecatan ulang setelah Mobile Suit melakukan pertempuran. Dan selain menerapkan Nano Laminate Armor tersebut, baik itu Marcosias dan juga Gundam Frame lainnya, dikatakan masih memiliki pemasangan dua fitur penting lainnya, seperti adanya pemasangan reaktor EHAB dan juga Alea System, yang membuat Gundam Frame lebih efektif digunakan sebagai senjata tempur melawan Mobile Armor daripada Mobile Suit biasa. Untuk fitur reaktor EHAB ganda yang ada di setiap Gundam Frame sendiri, itu difungsikan sebagai sumber energi utama penggerak bagi setiap badan Mobile Suit. Dan bila pada Mobile Suit biasa penggunaan satu reaktor EHAB dikatakan sudah cukup untuk menjalankannya, itu berarti dua reaktor ganda yang terpasang di Gundam Frame bisa menghasilkan output energi yang jauh lebih besar. Dan alasan dibalik pemberian dari output yang berlebihan tersebut, yaitu untuk memastikan Gundam Frame seperti Marcosias dapat memiliki ledakan kekuatan yang tinggi selama beberapa kesempatan yang tersedia untuk mendaratkan serangan telak kepada Mobile Armor. Selanjutnya untuk fitur kedua yang tidak kalah penting di Gundam Frame, yaitu adanya pemasangan dari Alea System. Nah, Alea sendiri merupakan sistem organik piloting antarmuka yang menghubungkan mesin dengan manusia yang membuat pilot dapat terhubung langsung dengan sistem komputer Mobile Suit melalui jaringan saraf dan juga otak mereka. Yang mana komponen dari sistem Alea tersebut terdiri dari mesin nano dan perangkat koneksi yang ditanam pada bagian tulang belakang melalui jalur operasi. Oh ya, ketika pilot sudah terhubung dengan sistem tersebut, kelebihannya adalah pilot dapat menggerakkan Mobile Suit seperti layaknya tubuh mereka sendiri. Selain itu, sistem Alea ini juga mampu untuk meningkatkan kesadaran serta menyalurkan indera si pilot ke dalam Mobile Suit. Sehingga dengan demikian, apapun yang akan terjadi pada Mobile Suit, pilot juga akan langsung merasakannya dari dalam kokpit. Nah, beralih untuk beberapa perlengkapan tempur atau persenjataan, Marcosias sendiri memiliki sebuah pedang Large Longsword yang bisa disimpan pada bagian backpacknya. Yang mana senjata tempur jarak dekat utama dari Marcosias tersebut dibuat khusus untuk melawan perlindungan dari Nano Laminate Armor yang juga dimiliki oleh Mobile Armor. Dan ketika Marcosias membutuhkan daya pukulan yang jauh lebih merusak, Large Longsword juga dapat digunakan beserta dengan sarung penyimpanan pedangnya. Oh ya, alasan mengapa Mobile Armor juga memiliki pertahanan dari lapisan Nano Laminate Armor, yaitu karena kesadaran dari AI kecerdasan mereka telah berhasil mencuri data pembuatannya dari pihak manusia. Berlanjut ke persenjataan kedua, Marcosias juga memiliki pedang lainnya yang lebih pendek dengan jumlah 4 buah, yang tersimpan pada pengikat armor bagian pinggang dan juga pada bagian backpack. Selain dapat digunakan dengan cara digenggam, senjata tersebut juga dapat langsung digunakan oleh semua bagian pengikat, yang dapat menjadi sap lengan tambahan dalam berbagai situasi pertempuran apapun. Dan khusus untuk pengikat pinggang dari Marcosias,
bagian tersebut juga memiliki sepasang senjata jarak jauh, yaitu berupa railgun pada bagian ujung atasnya. Dan untuk perlengkapan yang terakhir, terdapat juga satu seal kecil dengan penggunaan umum, serta sepasang senjata seperti cakar yang disebut sebagai knuckle guard pada bagian bawah lengannya. Dalam sejarah perang Calamity War, Markosias tercatat sebagai salah satu Gundam Frame yang juga aktif ikut serta dalam pertempuran melawan Mobile Armor. Tetapi anehnya, tidak ada data yang jelas mengenai nasib dari Gundam Frame tersebut di akhir perang Calamity War. Bahkan untuk informasi tentang siapa orang yang menjadi pilotnya saat perang, itu juga tidak diketahui sampai saat ini. Tetapi dalam game Otherhand yang menjadi tempat kemunculan dari Gundam Markosias tersebut, terdapat informasi bahwa sebuah Gundam Frame lainnya yang disebut sebagai Haji Roboshi ternyata memiliki basis pengembangan dari Markosias. Fakta ini sendiri terbuktikan lewat layar konsol kokpit dari Gundam Haji Roboshi yang menampilkan segel iblis dari Gundam Markosias sebelumnya. Dan fakta bahwa Haji Roboshi juga memiliki dua reaktor, itu membuktikan bahwa Haji Roboshi merupakan mobile suit tipe Gundam Frame. Dan alasan mengapa penampilannya telah berubah untuk saat ini, yaitu karena nenek moyang dari karakter bernama Demner Kitacho yang muncul dalam game, telah mengubah Markosias. Secara desain, Markosias adalah Gundam Frame ketiga dalam seri EBO yang memiliki ventilasi udara dua wajah model tradisional selain Barbatos dan Gundam Astaroth. Selain itu, Markosias dan Gundam Barbatos Lupus Rex adalah satu-satunya dari dua Gundam pasca perang Calamity yang didesain memiliki vivin atau antena ganda. Oh ya, meskipun dalam masa Calamity War, setiap Gundam Frame perlu melibatkan kehadiran dari beberapa mobile suit lainnya untuk mengatasi sub-unit yang lebih kecil dari Mobile Armor. Markosias sendiri dirancang agar mampu untuk menangani kondisi pertempuran tersebut dengan cara mengandalkan sub lengan mekanisnya. Jadi, dengan mengandalkan pilot yang terampil dan juga sistem alaya, harusnya Markosias bisa menjadi Gundam Frame yang cukup kuat untuk melawan Mobile Armor sendirian. Oke lah, Mimin rasa hanya itu yang bisa Mimin bahas di video kita kali ini tentang Gundam Markosias. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next video.